Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Jaksa berselingkuh tahun 2019, videonya beredar lagi saat menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Solok Selatan. Kasasi jaksa diterima, 2 orang terpidana kasus korupsi ditahan. Nagari Tabek Tanah Datar jadi kampung bebas dari narkoba. Video perselingkuhan salah seorang jaksa di Sumatera Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus di salah satu Kejari kembali beredar luas di jagat maya dalam sepekan terakhir ini. Dalam video itu, pejabat memijat seorang perempuan muda yang diduga selingkuhannya di kamar sebuah hotel. Sang pejabat terlihat hanya mengenakan celana pendek saja tanpa pakaian atas. Sedangkan perempuannya nyaris telanjang. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M. Rashid, peristiwa itu terjadi pada tahun 2019 lalu. Karena perbuatannya, sang pelaku telah dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat 1 tingkat pada tahun 2023 lalu. Namun, video tak senonoh tersebut kembali beredar saat ini. Diduga karena keributan rumah tangga pelaku dengan istrinya. Sehingga ada yang sengaja memposting lagi video lawas itu. Itu merupakan suatu video yang sudah lama, yaitu kejadian tahun 2019. Dan yang bersangkutan pun sudah diklarifikasi dan sudah diperiksa dan bahkan sudah menjatuhi hukuman tahun 2023. Jadi beberapa karena ini ada perselisihan keluarga, maka ada seorang mengupload lagi video yang sebelumnya itu. Sungguh ironi. Walau jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran etika dan moral, namun pimpinannya tetap memberikan jabatan yang prestisius kepada pelaku, yang salah satu tugas utamanya adalah memenjarakan para koruptor. Robiham melaporkan dari Padang. Menarik kembali petikan Perda 32. Seorang terpidana kasus korupsi pembangunan gedung produksi pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Darmasraya dijemput paksa tim pemburu koruptor Kejaksaan Negeri Darmasraya di daerah Sungai Penuh, Kerinci, Jambi pada Selasa siang. Zainal dijemput paksa di sebuah kafe di Sungai Penuh, Jambi karena 3 kali surat panggilan diabaikannya. Terpidana langsung dibawa ke Rutan Anak Ayah Padang untuk menjalani hukumannya. Sedangkan 1 orang terpidana lagi bernama Erwin Yusnadi, warga Pekanbaru, datang memenuhi surat panggilan di kantor Kejaksaan Negeri Darmasraya pada hari Rabu. Setelah menjalani proses administrasi, Erwin selanjutnya dibawa ke Rutan Padang untuk menjalani hukuman. Keduanya tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada pekerjaan pembangunan gedung produksi di Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Darmasraya. Penangkapan terpidana korupsi berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung tentang penetapan terpidana korupsi yang merugikan uang negara sebesar Rp635 juta. Kita lakukan eksekusi, alhamdulillah eksekusi berjalan lancar karena yang bersangkutan datang, kita panggil datang sendiri. Kalau yang kemarin yang di Sungai Penuh itu kita memang sudah melakukan pemanggilan 3 kali, akhirnya nggak datang, kita lakukan penjemputan ke Sungai Penuh, alhamdulillah dapat. Dan yang beliau ini, yang Erwin ini pagi tadi datang dan menyerahkan diri, selanjutnya bersama tim Pitsus langsung kita bawa ke Rutan Padang untuk melakukan eksekusi. Kedua orang terpidana kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Darmasraya ini adalah sebagai kontraktor proyek atau pihak ketiga. Keduanya dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum masing-masing 2 tahun penjara dan denda senilai uang yang dikorupsi.
Sebelumnya pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Darmasraya, pertengahan tahun lalu, kedua terdakwa dinyatakan bebas murni oleh hakim. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kapolres Tanah Datar bersama pejabat setempat meresmikan kampung bebas narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar pada Kamis siang. Dipilihnya Nagari Tabe sebagai kampung bebas dari narkoba, bukan karena di nagari itu merupakan nagari dengan peredaran narkoba yang tinggi, melainkan karena perangkat nagari, Ninyak Mama, alim ulama, serta warganya mendukung gerakan anti narkoba. Kami dari pemerintah nagari, perangkat nagari tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kami di seluruh masyarakat Nagari Tabe, ya. Mulai dari perangkat nagari, lembaga unsur, alim ulama, jadi pandai gunungan. Kemudian dukungan dari PPRN, Badan Permusyawaratan Rakyat, ya, nagari, atau kita kenal dengan BAMUS, PPD, ya. Nah, kemudian dari kerabat adat sendiri. Nah, itu merupakan kekuatan bagi kami. Warga di Nagari Tabe juga menyambut gembira. Nagari mereka menjadi kampung bebas narkoba dan berharap agar muda-mudi bisa lebih terarah dan terhindar dari narkoba. Supaya remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di Nagari Tabe ini terhindar dari narkoba, pergaulan bebas. Jadi nagari ini termasuk nagari yang terbaik di Tanah Datar. Semoga dengan adanya kampung anti narkoba ini, kami muda-mudi Nagari Tabe terhindar dari narkoba. Kapolres Tanah Datar juga mengingatkan agar warga kembali ke surau, sesuai dengan budaya Minangkabau yang menjadikan surau sebagai pusat kegiatan masyarakatnya. Kapolres Tanah Datar juga akan mendukung siapa saja warga yang ingin agar kampungnya menjadi kampung bebas dari narkoba. Sebenarnya bukan hanya penunjukan satu kampung menjadi kampung bebas narkoba ya, tapi lebih kepada inisiasi daripada aparat, terutama wanita dari Tabe ini, untuk mempersiapkan kampungnya, nagarinya untuk menjadi kampung yang menjadi trigger penyemangat bagi yang lain untuk mempersiapkan kampungnya menjadi kampung yang bebas dari narkoba. Tentunya secara teknis bagaimana menjamin dari warganya itu bebas dari narkoba dan memperjuangkan bagaimana masa depan generasi muda untuk bebas dari narkoba. Tidak hanya sampai peresmian, namun di kampung bebas dari narkoba juga akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.